Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan mereview artikel sebagai tugas dari mata kuliah Isu-isu Kontemporer Kebijakan Pendidikan Islam. Nah, artikel yang saya review ini berjudul Kerangka Analisis Kebijakan Perencanaan Pendidikan, yang dimana artikel ini dibuat oleh Rifki Abdul Azim, Usup Supriyatna, dan Justina Hadrianti. Nah, yang menjadi latar belakang dalam artikel ini di mana kebijakan pendidikan itu bersifat berubah-ubah dan sangat bergantung kepada pemangku kebijakan. Masalah-masalah yang timbul dari produk kebijakan itu pun bermunculan, sehingga memicu permasalahan-permasalahan lain yang lebih kompleks di dalam ruang lingkup implementasinya. Nah, untuk itu, kebijakan pendidikan dan perkembangannya dianggap perlu untuk dipahami makna kebijakan itu sendiri, khususnya kebijakan-kebijakan pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan perencanaan pendidikan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membangun paradigma keilmuan tentang konsep-konsep kebijakan, khususnya konsep-konsep kebijakan pendidikan. Nah, penelitian ini termasuk ke dalam jenis pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan, yaitu di mana penelitian melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, baik itu berupa buku dan jurnal atau sumber lainnya. Hasil pembahasan dalam artikel ini menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, kerangka analisis yang pertama yang harus diperhatikan adalah analisis lingkungan. Dari hasil analisis tersebut, dihasilkanlah pilihan kebijakan. Setelah itu, evaluasi pilihan tersebut apakah sesuai dengan keinginan, apakah dana yang ada mencukupi, apakah tersedia sumber daya manusia untuk kebijakan tersebut. Nah, dari hasil evaluasi ini lahirlah keputusan kebijakan yang akan diimplementasikan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan inilah akan ditemukan berbagai masalah yang timbul, yang perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan. Nah, jika dampak kebijakan tersebut itu melahirkan hasil yang baik, maka menghasilkan sebuah kondisi lingkungan yang baru pula. Namun, jika kebijakan yang dirasa kurang baik, perlu dibuat kebijakan baru. Nah, siklus ini terus berjalan selama proses evaluasi dan penilaian dilakukan. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu peneliti memberikan saran dan masukan pada pemangku kebijakan publik, khususnya kebijakan di sektor pendidikan, agar dapat menerapkan kerangka analisis tersebut. Namun, kelemahan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang tidak dijelaskan dalam artikel. Yang kedua yaitu rujukan referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini tergolong minim, yang hanya menggunakan 5 referensi rujukan bacaan. Dan yang ketiga yaitu kelemahan dalam penelitian ini terdapat dari hasil pembahasan penelitian yang mencakup secara luas mengenai kerangka analisis kebijakan perencanaan. Namun penelitian ini kurang lebih menspesifikkan membahas tentang kebijakan perencanaan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa analisis sektor pendidikan menyiratkan pemahaman tentang proses kebijakan pendidikan itu sendiri, bagaimana dan kapan pembangunan pendidikan itu, dengan tujuan untuk menyarankan sebuah pola atau serangkaian langkah di mana kebijakan yang baik dapat diterapkan dan dirumuskan, yang kemudian melalui perencanaan yang efektif diberlakukan, dievaluasi, dan didesain ulang. Demikian penjelasan review artikel kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.